Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kebetulan sebenarnya saya lagi nggak sehat guys ya. Hampir mulai dari hari Sabtu sampai sekarang saya belum mengupload video baru karena sebenarnya keadaan saya lagi sedang kurang sehat. Namun gak apa-apa, kali ini saya coba untuk tetap semangat dan saya untuk menyampaikan ada salah satu Mbak TKW yang curhat kepada saya, yaitu dia dari tetangga desa ya. Sedikit kronologi seperti ini, namun di dalam video ini nanti saya akan banyak yang saya privasi. Saya hanya untuk menceritakan apa yang dia ceritakan dan saya pun telah izin. Semoga dalam video ini nanti bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Yang saya rasa yakin dalam video ini ada juga atau mungkin banyak yang kisahnya hampir mirip dengan Mbak ini. Jadi ada salah satu Mbak TKW bekerja di Taiwan dan dia kurang lebih sudah begitu lama ya kerja di Taiwan, dan dia ada keinginan ingin pulang karena emang dia sudah lama dan pengen istirahat di rumah, dan kebetulan dia rumah sudah punya dan tanah juga ada, kendaraan ya mungkin sedikit tabungan dia sudah ada. Dan sewaktu dia di Taiwan, dia kebetulan mempunyai dua rekening, yaitu khusus untuk rekening sendiri dan khusus untuk rekening anaknya. Jadi setiap ngirim dia khusus dikirimkan ke anaknya, karena kebetulan mbaknya ini kan sudah menjanda ya, dan dia suaminya sudah almarhum. Setelah dia ceritakan kepada saya sewaktu dia sudah pulang di rumah dan mendapat 1 bulan ya, jadi ada kejadiannya seperti ini. Sewaktu dia baru 1 minggu ya, baru 1 minggu di rumah, dan otomatis karena keadaan rumah sudah lama ya, sudah lama dia bikin, otomatis pas pulang dari mungkin cat ataupun mungkin keramik itu ada yang rusak, dan cat juga sudah tidak bagus ya, harus dicat ulang, harus diperbaiki. Dan mbaknya ini pun mencoba untuk menyuruh tukang dan memperbaiki. Dan teman-teman tahu sendiri, untuk perbaikan rumah untuk di zaman sekarang itu sangat mahal ya, jadi biasanya akan lebih mahal dari ongkos pembuatan. Dan pada waktu itu ongkos untuk pembuatan rumah itu ya mungkin salah dia atau gimana, dia kirimkan masuk ke rekening anaknya. Dan kebetulan waktu itu nggak tahu apa masalahnya, tiba-tiba anaknya itu ada masalah dengan ibunya. Dan yang herannya, dia pun heran ya, kenapa kok anaknya nyampe sejahat itu. Jadi seolah-olah berani banget sama orang tuanya. Karena emang pada dasarnya dia itu dibesarkan sama dari ibunya Mbak ini ya. Dan kebetulan orang tuanya kan udah pada tua, otomatis dia tidak bisa mengontrol untuk perkembangan anaknya tersebut. Apalagi di zaman sekarang, kalau anak laki-laki menincak SMP SMA, kalau kita tidak mengontrol dengan baik, otomatis dia akan mengikut lingkungan. Kalau lingkungannya nggak baik, dia akan lebih parah, jadi tidak lebih baik. Nah kebetulan Mbak ini juga seperti ini. Pas waktu itu dia bertengkar ya, bertengkar dan nggak tahu apa masalahnya, cekcok, dia tidak sebutkan. Dan ketika itu cekcoknya itu sangat pedas sekali, sampai si anak itu berani membentak orang tuanya. Nggak tahu apa masalahnya itu, dan dia pun tidak menceritakan. Ya sebenarnya dia menceritakan ke saya, namun saya privasi ya. Nah di sini kebetulan kan yang kerjanya itu sudah 1 minggu, otomatis kan biasanya kalau di sini itu pembayaran tukang itu kalau hari Jumat ya, biasanya itu kita hitung-hitungan ya, berapa dapat berapa gitu. Dan ketika itu karena dia sudah bertengkar sama anaknya ya, bertengkar hebat, sampai anaknya pun sampai mungkin kalau nggak salah dia bilang sampai 3 hari nggak pulang-pulang. Namun di situ yang salahnya, dia kan rekening apa itu ATM yang buat pembikinan rumah atau untuk merehab rumah itu ditransferin ke anaknya seluruhnya, itu mungkin kurang lebih antara 100 jutaan dah. Dan ketika setelah dalam keadaan mereka bertengkar hebat sekali, sampai si anak itu berani membentak orang tuanya. Sebelum dia pergi, dia masuk ke kamar, nggak tahu ambil apa. Setelah dia pergi, mungkin dia bilang dalam 2 jam, nggak tahu tiba-tiba dia datang lagi masuk kamar dan dia pergi. Dan dia otomatis sama sekali tidak punya pikiran kalau ternyata uang yang ditransfer ke dia ya, ke anaknya itu yang buat merehab rumah kurang lebih 100 juta itu, waktu dia bertengkar diambilnya semua sama anaknya tersebut. Sehingga kan dia sadarnya pas mungkin orang tukangnya kan minta bayaran ya setiap seminggu sekali. Dan kebetulan apa itu ATM-nya kan ada di meja anaknya ya, di kamar anaknya, dan anaknya udah 3 hari itu udah nggak pulang. Dan diambil setelah mbaknya ini mau mengambil di ATM ya,
ternyata uangnya itu sudah habis ya, dibawa semua sama anaknya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman, saya harap agar lebih berhati-hati apabila mengasih keuangan khususnya kepada anak ya. Apalagi di zaman sekarang, apabila kita mempunyai anak yang sudah dewasa ya, apalagi SMP, SMA, dan apalagi kalau laki-laki, itu otomatis kita harus agar lebih berhati-hati dan jangan terlalu mengasih harapan atau mengasih atau boleh dikatakan jangan terlalu memanjakan. Nah, jadi kejadian seperti ini sampai dia berani melawan ya, sampai ya seperti itu, kata dia, heran banget kok anakku sampai seperti itu ya. Dia pun sampai mengeluh ya, sampai menangis karena uang yang untuk bayar tukang itu sudah dibawa semua sama dia. Dan sampai mungkin nyampe hari ini pun setelah saya hubungi ternyata belum pulang juga, udah 5 hari. Namun di situ dia hanya ingin berbagi kisah ini agar teman-teman yang lain tidak sampai terjadi seperti ini. Jadi intinya untuk teman-teman atau mbak-mbak yang mempunyai anak di rumah, apalagi yang menincak SMP SMA itu, agar lebih berhati-hati, kalau boleh selalu berikan masukan ya, kalaupun kita di Taiwan atau di mana saja harus sering nelpon dan harus mengingatkan ke orang tua yang menjaga atau mungkin yang punya suami harus selalu mendidik anaknya. Karena jangan sampai mereka itu tergiur oleh lingkungan, apalagi lingkungan di zaman seperti ini itu sangat berbahaya ya. Apalagi kalau tahu teman-temannya bahwa si anak ini mempunyai ibu ke luar negeri, otomatis nanti akan seolah-olah dihasut terus agar minta uang buat ini, buat itu. Dan yang saya dengar juga bahwa anak tersebut sering seperti minum-minum dan mungkin kumpul-kumpul seperti itu otomatis sudah mencerminkan tidak baik ya, dan itu sangat berbahaya. Nyatanya sampai uang banknya pun dibawa semua, dan untuk bayar tukang pun terpaksa dia harus menggunakan tabungan dia sendiri, padahal itu jumlahnya banyak loh, hampir 100 juta. Nah, jadi dari kisah ini semoga bisa menjadi pembelajaran ya untuk teman-teman semua agar lebih berhati-hati. Dan teman-teman tahu sendiri kan, yang namanya uang tidak mengenal saudara, ayah, ibu, apalagi anak yang sedang seperti ini ya, otomatis dia akan lebih ya seperti itu karena hawa uang banyak ya. Otomatis nanti lihat aja selepas mungkin uangnya habis atau gimana, kemudian lagi dia harus lari, otomatis akan pulang lagi ke orang tua dalam keadaan uang habis. Ya pasti dimanfaatin sama teman-temannya, atau mungkin salah satu orang yang mungkin sengaja ingin memanfaatin dia. Jadi dari sini semoga teman-teman semua agar lebih berhati-hati, berikanlah perhatian ya, selalu menelpon agar dia itu seperti ini seperti itu, jangan sampai tergabung dalam lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Jadi untuk teman-teman semangat terus dan ciao.